ayat 30 dan 31. Amsal 21 ayat 30 dan 31. Demikian bunyinya. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan bisa diibaratkan seperti orang yang memasak. Orang memasak suatu jenis masakan begitu, bisa menjadi gambaran tentang bagaimana orang menjalani proses hidupnya. Bahannya barangkali berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda, tetapi itu adalah bahan yang utama. Siapa diri kita itu adalah bahan utamanya. Nah, tetapi mau menjadi masakan yang seperti apa atau hasil kehidupan yang seperti apa tergantung bagaimana proses kita untuk mengolahnya. Nah, bahan itu boleh saja baik, kualitasnya nomor 1, katakan daging sapi import dari Selandia Baru misalnya begitu. Kualitasnya begitu bagus, diambil dari bagian yang terbaik. Nah, tetapi kalau kemudian di dalam memprosesnya ngawur misalnya, dagingnya umpamanya ya, masaknya enggak mateng, kurang waktu sudah dimakan. Nah, tentu apa yang terjadi, kelot-kelot ya, terasa masih ada berdarah-darah begitu, tentu menjijikkan sekali. Nah, sebaliknya juga proses memasaknya kesuwen, apinya kebesaran gitu, lalu kemudian jadi arang. Apakah kemudian enak dimakan? Tentu tidak. Nah, tetapi ada juga yang diproses dengan begitu rupa luar biasa, berjam-jam diberikan bumbu macam-macam ya, prosesnya begitu lama, begitu berat. Nah, tetapi setelah jadi istimewa, menjadi seonggok rendang yang begitu lezat. Konon yang namanya rendang itu masaknya berjam-jam. Saya pernah baca artikel di Kompas, itu satu halaman penuh tentang rendang. Ternyata rendang itu masakan utama di orang Minangkabau ya. Dan itu konon kalau acara-acara penting, acara itu baru dianggap sah kalau ada yang namanya rendang. Dan rendang nanti itu ada rendang simbolis. Jadi ada rendang yang nanti dimakan bareng-bareng, tetapi ada satu rendang yang khusus itu hanya boleh ditonton, tidak dimakan di dalam acara itu, tetapi ditonton. Nah, tetapi yang ditonton ini istimewa sekali karena dibuat dengan proses yang begitu luar biasa, lebih istimewa dari rendang yang kemudian dimakan. Nah, di situ nilainya ada pada apa? Proses pembuatannya. Dan tuan rumah itu akan dihargai berdasarkan kualitas dari masakan rendangnya itu. Ya, kalau rendangnya itu ternyata kurang enak, maka tuan rumah kurang dihargai. Tetapi sebaliknya tuan rumah itu akan mendapatkan kehormatan yang besar manakala masakan rendangnya itu istimewa. Dan prosesnya ternyata adalah proses yang begitu panjang, yang begitu rumit dengan bumbu-bumbu pilihan yang semikian istimewa, baru kemudian bisa jadi rendang yang istimewa pula. Nah, kehidupan kita manusia pun begitu ya. Sebenarnya bukan mula-mula tergantung dari bahannya apa. Bahan bikin masakan itu bisa macam-macam. Ada yang dari daging ayam, ada yang bekicot, ya.
ada yang belalang, ada yang tempe, ada yang sapi, ada yang babi, macam-macam bahan itu. Ya, macam-macam. Ada yang bisa menggonggong juga kalau yang suka ya seperti buin itu. Macam-macam. Nah, tetapi sekali lagi nilai dari sebuah masakan itu ada di mana? Ada di mana? Nah, rasa, kata Buin rasa. Oh iya, makanan apapun juga pasti dinilai dari rasanya. Nah, rasa didapat dari mana? Rasa didapat dari proses memasaknya. Semua bahan bumbu-bumbu it's okay, tetapi prosesnya benar apa enggak? Kalau prosesnya salah, ya tentu salah. Wis pokoknya dimuasak sik kabeh, nanti bumbunya ditaburkan saja, terakhir pada waktu mau dimakan serai gemlondong serai, ya, laos gemlondong laos begitu. Demikian. Atau gini aja deh, masaknya bumbunya pokoknya komplit. Masakannya siap ya, disuguhkan dimakan, lalu kemudian wis pokoknya berakoti daging paha misalnya ya, paha sapi besar begitu, berakoti, habis gitu bumbunya ya podoke dikletisi sitok-sitok, apa enak kira-kira, wis iki tumbare sik, habis itu mericone, lomboke, berambange, bawange, pasti tidak enak, tidak melalui proses yang betul, tidak melalui proses yang betul, pasti tidak enak. Nah, karena itu proses yang betul ya itu menentukan sekali kualitas dari masakan. Nanti rasanya kayak apa jadinya, sangat menentukan proses itu benar atau tidak. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan teks yang tadi saya bacakan? Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Jadi begini, Tuhan itu memberikan kepada kita petunjuk, prinsip-prinsip hidup yang dapat kita ibaratkan bukan sekedar resep, tetapi bagaimana proses masakan itu dibuat. Begini loh, petunjuknya, bahan-bahan sudah ada ya, ada resepnya, tetapi cara masaknya bagaimana juga mesti ada. Kalau enggak, pokoknya semua bumbu sudah ada, tetapi caranya bagaimana supaya ini jadi makanan yang betul, yang enak, enggak ada petunjuknya, pasti tidak jadi. Biar kata semua bahan komplit, lalu diapakan ini? Dibakar, digoreng, disangrai, digebyur air atau diapakan? Ya, kalau tidak ada petunjuk bagaimana memproses itu dengan betul, tidak bisa. Nah, tadi dikatakan tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Lah kenapa? Justru karena Tuhan ini yang mengetahui kehidupan. Nah, bagaimana kehidupan itu bisa jadi yang terbaik? Hanya Tuhan yang tahu. Dan proses itu dikerjakan untuk kita semua, pribadi demi pribadi, tergantung kita ini mau diproses untuk jadi seperti apa. Tiap orang prosesnya bisa beda-beda. Kalau mau membuat masakan yang namanya empal gepuk, itu daging diapakan kira-kira? Pasti digepuki, bukan dilus-lus, digepuki. Ya, gepuki baru jadi yang namanya empal gepuk kan begitu. Dari kata digebuki itu tadi loh, empal gepuk. Lalu ada lagi yang bikin bakso, isone mentol-mentol ku piye carane? Giling. Lalu kemudian nanti dicampuri apa begitu ya, tepung kanji atau apa, dibumbui bawang putih, garam apa begitu. Lalu kemudian bisa bunder-bunder bagaimana? Ya pokoknya dipleteti begitu. Pleteti lalu begini. Dicampuri es. Wah, saya lihat bikin bakso begitu, eksperimen bikin bakso sendiri. Kasih es begitu, digini-ginikan. Terus nanti dimasukkan ke air panas begitu ya, blung. Prosesnya dikerjakan jelimet kayak begitu. Nah, kehidupan kita pun ada yang prosesnya begitu jelimet. Ya, sudah dadak diuleni begitu, kepel-kepel, sembuh pokoknya begitu ya.
Lalu kemudian nanti meh mangane wae lho jek dicocolke sambel begitu. Nah, ini gambaran tentang proses kehidupan kita bisa kayak begitu masing-masing. Ya, sendiri-sendiri. Tidak semuanya sama. Nah, karena itu jangan kemudian mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan, mbok aku tuh rak koyok koncoku kae sih ketoke kok proses kehidupannya kepenak begitu. Saya kok babak belur begini. Loh iya, karena Tuhan mau mengolah kamu jadi empal gepuk. Nah, sementara yang sana kan jadi ayam goreng kasmini, prosesnya beda begitu ya. Prosesnya beda. Tuhan, mbak aku rak koyok kae. Loh iya, karena Tuhan memang memasaknya untuk menjadi apa? Untuk menjadi gulai. Nah, sementara kamu ini diproses oleh Tuhan untuk menjadi kambing guling, makanya diputer-puter kayak gini begitu. Ya. Lain-lain. Nah, kita tidak perlu untuk mempertanyakan itu kenapa? Karena tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Ya. Proses dalam hidup kita ini dikerjakan oleh Tuhan. Nah, yang kita lakukan apa? Orang Jawa bilang sak dermo manut pasrah. Nah, tetapi apakah itu berarti pasif? Oh tidak. Ayat 31 mengatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan perang itu ada di tangan Tuhan, tapi apakah kemudian kuda tidak diperlengkapi? Kuda tidak disiapkan? Disiapkan. Harus disiapkan dengan baik. Jangankan untuk perang, lowong untuk balapan itu loh, kuda juga dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan ya fisiknya, dikasih makan yang istimewa, lalu dikasih jamu yang istimewa. Saya pernah lihat orang bikin jamu buat kuda. Oh, STMJ. Oh ya, STMJ. Lalu dikasih apa lagi begitu. Ya betul, diudek. Cuma gelasnya bukan gelas kayak gelas kita itu, bambu. Gelasnya bambu, lalu nanti mulut kuda dibuka, diswogrokke begitu. Itu konon kudanya jadi sehat begitu, fit. Lalu kemudian dicarikan tukang pijet. Kuda kalau mau lomba lari dicarikan tukang pijet juga supaya otot-ototnya jadi longgar begitu. Nah, apalagi kuda untuk peperangan, diperlengkapi, dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, tetapi ya, kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya apa? Dari pihak Tuhan, ya proses yang Tuhan kerjakan itu haknya Tuhan. Tapi bukan berarti kita dari pihak manusia tidak ada sesuatu yang kemudian kita kerjakan. Tidak kemudian kita bisa ngomong, ya udahlah nasib itu di tangan Tuhan kok. Toh mau jadi apa saya tergantung Tuhan. Dan seperti itu namanya sikap yang fatalis. Pandangan hidup fatalisme. Tidak bisa, itu lewat proses yang juga ada bagian kita menjadi tanggung jawab kita untuk mengerjakannya. Tuhan memang memproses kita, tetapi ada bagian diri kita untuk mengikuti proses yang Tuhan kerjakan. Nah, itu dia. Kita tidak bisa cuma berpangku tangan berdiam diri saja. Ya. Wis pokoknya begini, mengko nek Tuhan niatke saya jadi dokter ya saya jadi dokter begitu. So, ora usah sekolah, nek Tuhan memang menakdirkan saya jadi dokter, nanti kan jadi dokter. Ora bakal. Ya, karena untuk jadi dokter Tuhan sudah tentukan resepnya. Ini lo resepnya kayak begini, ben iso dadi dokter tuh resepnya kayak ngene. Tuhan tidak kemudian resepnya simsalabim, buayi cenger terus wis kalungan stetoskop. Kalung khusus ono, tapi nek kalungan stetoskop ora ono begitu ya. Usah pakai jas putih begitu. Ndak ada nganggo popok ya iya, itu pun dinggoni kan. Ya, proses itu. Ya, jadi jangan kemudian kita berkata, wes lah aku pokoknya ngene mengko lak ujug-ujug sugih begitu. Ya ndak, ada proses yang harus dilewati. Cita-citamu apa? Saya pengen jadi penyanyi yang terkenal begitu. Tahu latihan nyanyi gak? Wegah. Nah, terus piye jadi penyanyi yang terkenal? Ya mbuh pokoknya pasrah kepada Tuhan. Ngerti-ngerti kan jadi penyanyi terkenal. Lho wong latihan wae ora tahu kok. Meh jadi penyanyi. Tuhan sudah menetapkan resepnya untuk jadi penyanyi terkenal. Resepnya kayak begini loh. Proses yang harus dijalani kayak begini.
Seperti orang mau makan sesuatu, mau masak ya, ndak bisa kemudian aku pengen rendang. Lalu kemudian pokoknya tuku daging sapi begitu, lalu dipentelengi terus begini. Dinteni jam-jaman ben dadi rendang begitu. Ora iso, ndak bisa, saudara ya. Harus diproses, dimasak melalui proses yang benar baru jadi rendang. Pengen mangan bakso, pokoknya aku tuku mentahane. Sikil sapi. Letakno begitu pentelengi dadi bakso, no ndak bisa. Sudah ada resepnya, sudah ada ketetapannya. Yang menetapkan siapa proses itu? Ya Tuhan. Nah kita ndak bisa mengatakan Allah Tuhan kakan ruwet sih dadak ngono-ngono. Oh ndak bisa. Hikmatnya Tuhan itu tidak ada yang menandingi. Jadi cara berpikir kita kepenake ngene, kepenake begini begitu ndak bisa. Nah saudara-saudara, maka kita belajar dua prinsip penting di dalam hidup. Ya, di atas segalanya, marilah kita mempercayai Tuhan di dalam kepasrahan. Bahan dasar kita ini seperti apa, kita terima dengan rasa syukur. Proses kehidupan yang Tuhan garap dalam kehidupan kita seperti apa, kita terima dengan rasa syukur. Jangan kita kemudian berkeluh kesah, Tuhan, bahan baku kok eleke koyok ngene. Oh ndak bisa. Anda tidak bisa mengatakan yang namanya ikan tongkol dengan ikan teri bagusan mana? Bagus ikan tongkol? Ngerung tahu mabuk tongkol kamu ya. Nek wis kadung garuk-garuk begini karena mabuk tongkol atau asma begitu sampai kejet-kejet bawa ke ICU. Teri itu loh. Cuwilik begitu ya. Wah, tetapi bisa jadi makanan yang istimewa. Maka jangan iri kalau kita ini cuma kelas teri, sementara teman kita kelas kakap begitu. Ya udah diterima, syukur alhamdulillah. Sama-sama bisa jadi makanan yang lezat. Jangan kemudian bok aku kira iwak teri. Atau kelas petek. Tunggu dulu, jangan soal teri, petek lalu membandingkan dengan ikan hiu. Tergantung prosesnya nanti ya, akan membuatnya jadi makanan yang istimewa begitu. Lalu prinsip yang kedua apa? Ingatlah bahwa ada tanggung jawab kita di dalam proses itu. Ada tanggung jawab kita di dalam proses itu. Mengikuti prosesnya Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketaatan. Ikuti saja proses dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Proses itu mungkin menyakitkan, iya. Proses itu mungkin menyedihkan, iya. Proses itu mungkin membutuhkan kerja keras, iya. Tetapi yang pasti hasilnya akan luar biasa. Nah, saya tutup dengan kisah yang baru saya baca. Saya baru membaca buku, menyelesaikan buku tadi malam. Itu karya dari, bukan karya lah ya. Itu tentang mantan Presiden RI, B. Habibie. Proses kehidupan yang dia jalani sebenarnya tidak begitu mudah-mudah amat gitu ya. Baru sekitar umur 14 tahun kalau tidak salah, ya 14 tahun bapaknya sudah meninggal, sudah almarhum. Ya, jadi bukan kehidupan yang kemudian wah orang bisa jadi kayak Habibie itu mesti uripe serba kepenak, tidak juga ternyata. Ya. Umur 14 tahun bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian dia untuk mendapatkan pendidikan yang baik sudah harus berpisah dari ibunya dan saudara-saudaranya. Dari Makassar dikirim sekolah di Jakarta. Di Jakarta sumuk. Habibie tidak betah sumuk, hidupnya nunut sama omnya dan tidak ada kamar di situ, jadi dia tidurnya di ruang tamu. Nah, tidur di ruang tamu hanya mungkin terjadi kalau tamu-tamu semua sudah pulang, tidak ada tamu lagi, baru bisa tidur situ. Nah, dia jalani itu. Tapi kemudian dia nulis surat sama mamanya, sumuk di Jakarta, tidak bisa belajar dengan baik. Ya wes pindah Bandung, ada saudara di Bandung,
nunut lagi saudaranya di Bandung. Sekolah di Bandung, wah dia di nilainya itu bahasa Indonesia jeblok. Duh, Habibie itu pernah loh nilai bahasa Indonesia jeblok. Kenapa bahasa Indonesia orang Indonesia Timur rupanya banyak beda dengan orang di Indonesia bagian barat. Bahasa Indonesianya itu rada aneh begitu. Logatnya aneh, ya istilah-istilahnya aneh, nilainya bahasa Indonesia jelek. Akhirnya dia turun kelas. Habibie ternyata pernah turun kelas. Sudah SMA itu balik lagi SMP kelas 3 karena bahasa Indonesianya ora iso. Isone basa Londo. Yang pinter bahasa Belanda, Mbak bayangkan. Habis itu setelah belajar bahasa Indonesia dengan baik, akhirnya balik ke SMA. Nah, sudah pinter sekarang di SMA. Sekolah di SMA dijalani dengan baik begitu. Jadi ada proses, tidak kemudian jenenge Habibie lalu mulus sekolahnya orang pernah gagal, ternyata pernah turun kelas. Mestinya sudah kelas 1 SMA karena nilai bahasanya jeblok balik kelas 3 SMP. Ya. Lalu kemudian dalam interaksi bagaimana, seperti apa ya dari dia sekolah. Apakah tidak ada kesulitan-kesulitan? Banyak kesulitan. Ya. Dia sekolah di Jerman, apa sekolah enak-enakan? Tidak. Ya, dia sekolah harus nyambi kerja, kerjanya bukan kerja berat. Setelah itu pulang menikah beban tambah berat, masih sekolah juga. Nanggung keluarga, apa yang harus dilakukan? Oh, kerja keras, ngirit-ngirit, iya. Bekerja, tempat kerjanya jauh, tempat sekolahnya jauh, tidak selalu bisa naik kendaraan, jalan kaki. Lewat jalan pintas begitu 15 km, jalan kaki. On foot begitu ya. Lama, oh begitu ya jalan kaki. Konon sepatunya Habibie itu sering rusak, sering jebol. Kenapa? Karena kekurangan duit buat beli sepatu, bolong-bolong sepatu nih, karena saking ngirite itu loh. Itu dijalani dengan setia. Akhirnya bekerja di perusahaan pesawat terkemuka di Jerman. Ya, sampai dengan tahun 78 akhirnya dipanggil pulang, diminta pulang oleh Presiden Soeharto, dijadikan kepala BPPT, itu bagian untuk pengembangan industri strategis seperti bikin pesawat, bikin kapal, ya, seperti itu. Apakah proses itu gampang? Wah, di sana dia sudah wakil presiden bidang pengembangan perusahaan itu, sudah kaya raya dia di sana. Pulang ke Indonesia, kantor tidak punya, numpang di salah satu kantornya Pertamina, kantornya numpang di rekan kerjanya, sampai selama beberapa tahun, baru kemudian akhirnya berkembang, diberi kantor sendiri, makin lama makin berkembang melalui proses yang begitu panjang dan lama, seperti coki-coki, ya, panjang dan lama itu coki-coki kesukaannya Bu In itu, coki-coki. Nah, tetapi dengan begitu apa yang terjadi? Proses yang begitu rumit dilalui oleh dia. Wah, luar biasa loh. Habibie itu penemu rumus Habibie. Ya, rumusnya dinamakan rumus Habibie dan itu dipakai di dalam pembuatan industri pesawat terbang sampai dengan hari ini. Jadi Habibie masih menikmati royalti dari penemuan rumusnya. Rumusnya itu rumus apa? Itu istilahnya itu cracking ya. Rumus retak. Jadi Habibie itu penemu rumus retak. Jadi dulu itu pesawat-pesawat konon itu sering mengalami masalah keretakan. Karena kecepatan tinggi lalu bahan bagaimana begitu gampang retak. Kok retak-retak begini apa? Nah, Habibie menemukan rumus. Dari bahan apa begitu, lalu bentuknya mestinya pesawat seperti apa, dari situ dicoba dan sukses. Ya, dia berani jamin bahwa ini tidak akan retak ya, dengan penemuan rumusnya itu yang diterapkan di dalam teknologi perusahaannya, dan itu dipakai di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Lihat melalui proses yang panjang dan lama itu tadi. Bukan proses gampang-gampangan. Jadi kita melihat
ada bagian yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, memadukan kedua prinsip ini di dalam harmoni. Di satu sisi pasrah kepada Tuhan, di sisi yang lain mengerjakan bagian kita yang merupakan tadi bagian dari proses yang Tuhan kerjakan. Untuk menjadi sesuatu kita ngikuti resepnya Tuhan. Karena apa? Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa mengakhiri kebaktian kita. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kepasrahan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada hikmat, pengertian atau pertimbangan yang dapat menandingimu. Engkaulah pemilik dan penguasa kehidupan kami. Tetapi firman-Mu juga tunjukkan kepada kami bahwa ada bagian dari tanggung jawab kami. Kami tidak dipanggil untuk sekedar pasrah pasif, tetapi pasrah di dalam keaktifan, yaitu mengikuti proses yang Tuhan tentukan atas kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa Tuhan merancang kami untuk sesuatu yang terbaik. Karena itu mampukanlah kami di dalam kepasrahan, kami dengan aktif melaksanakan yang terbaik bagian kami di dalam proses tersebut. Bahkan kalau proses itu mungkin ada jatuh bangun, di dalamnya ada kegagalan, ada kesulitan, ada kerja keras, bahkan ada kesedihan, duka cita, mampukan kami untuk terus bertahan, mengerjakan bagian kami yang terbaik. Karena itu juga menjadi bagian dari proses yang Tuhan kerjakan di dalam diri kami, supaya kami menjadi produk Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh aktivitas kami selanjutnya, kami mohon Tuhan tetap beserta dengan kami, tuntunlah kami untuk melakukan yang terbaik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.